perbayar bersama-sama hari ini. Bapak, terima kasih untuk anugerah dan kasih penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Pada malam hari ini, kami memulai ibadah kami, Bapak. Kau berkati setiap puji-pujian kami, agar setiap puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan doa kami agar mendengarkan firman Tuhan, Kau juga berganti menyampaikan, sehingga apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami sebagai pelaku firman dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Kau juga yang berkati, berikan kesembuhan kepada mereka. Dan jika mereka sedang dalam perlindungan ataupun ada masalah, Kau juga yang berikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka, sehingga minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, Bapak. Bapak yang baik, hari ini kami merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia kami yang ke-80. Tuhan, Engkau berkati bangsa kami. Jauhkanlah segala mara bahaya, perpecahan dan perselisihan yang ada dalam bangsa ini, agar kami boleh menghasilkan bangsa Indonesia yang damai dan bertenang, yang penuh sukacita sesuai dengan Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita naikkan pujian kita yang kedua, bukti kebesaran.
membuktikan bahwa Kau adalah Allah yang luar biasa. Kau adalah Allah yang menyertai kehidupan kami. Dan hari ini kami juga turut melihat bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai perjalanan bangsa kami hingga 80 tahun ini, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dan kami tahu ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kami dipanggil untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, terkhusus ketika kami menjalani panggilan kami sebagai warga negara Indonesia. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami akan menemukan firman Tuhan di malam hari ini, firman Tuhan itu bukan hanya berbicara lalu dapat begitu saja, tapi firman Tuhan itu boleh bersertanam dan bertumbuh di dalam hati dan boleh nampak dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari kemerdekaan bagi kita semua. Merdeka. Merdeka. Mantap. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau ngomong soal merdeka nih ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, di antara kita di sini pasti menyukai yang namanya kemerdekaan. Betul ya? Ada yang suka dikekang di sini? Ada ya? Semua suka dan bebas ya. Semua suka, tidak ada yang suka dibatasi. Ya, semua suka yang namanya kemerdekaan. Boleh kita tampilkan slide-nya? Oke. Ya, nah, Bapak Ibu, setiap kita menyukai yang namanya kemerdekaan. Dan mungkin juga kali ini, di antara kita yang hadir, mungkin juga ada yang sedang mengejar kemerdekaan. Maksudnya apa? Misalnya kita nih, hari ini mengejar ini ya, kemerdekaan finansial atau financial freedom, istilah kerennya ya. Nah, kita mengejar kemerdekaan finansial, kita kerja pagi sampai malam, ya, mengumpulkan pundi-pundi rupiah, ya. Walaupun harus kerja bagi tulang, yang penting terkumpul uang-uang itu ya. Supaya apa? Supaya masa depan lebih baik, supaya anak-anak hidup lebih baik, supaya keluarga hidup lebih baik. Aku bahkan sini ada yang bercita-cita mau punya kebebasan finansial, sampai kalau mau beli apa-apa nggak usah pikir lagi harganya ya, tinggal check out aja, nggak cuma pakai keranjang aja ya, tapi di check out betul-betul. Atau misalnya lagi berpikir, enak ya kalau keluar uang itu nggak usah mikir, ya langsung keluar aja, mau keluar berapa? 10 juta, 20 juta, 30 juta, langsung aja gaskan gitu ya. Nah mungkin dari kita juga ada yang sedang mengejar hal-hal itu. Boleh tolong dibantu aja? Nah ya, bisa, oke. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, di awal tahun 1900-an ada seorang pria yang hidupnya itu jadi idaman banyak orang. Nah, ini namanya adalah Howard Hughes ya, Howard Hughes. Nah, Bapak Ibu, dia adalah seorang miliarder Amerika yang berprofesi sebagai seorang pilot. Dan bukan cuma seorang pilot Bapak Ibu, dia ini punya satu perusahaan penerbangan. Jadi bayangkan betapa kayanya orang ini. Lalu bukan hanya menjadi seorang miliarder, seorang pilot, punya perusahaan penerbangan, dia juga adalah seorang produser film Hollywood. Tahu ya, kalau di Amerika itu terkenal sekali ya, produser film besar ya, orang Hollywood. Banyak orang yang mendambakan kehidupan seperti Howard, punya kebebasan finansial, mau beli apa aja terserah, gak usah mikir macam-macam. Semua orang mau hidup seperti dia, ganteng, uang, ya. Mungkin cewek-cewek di sini mau punya pacar, mau punya pasangan yang kaya, yang luar biasa seperti Howard. Tapi Bapak Ibu, siapa yang menyangka bahwa di balik semua kesuksesan dia, di balik financial freedom yang dia sudah rasakan, ternyata dia tidak merdeka secara psikologis. Dia menderita kecanduan obat-obatan, dia menderita OCD ya, lagi yang OCD itu obsesi berlebihan terhadap kebersihan. Jadi bersih sekali orangnya ya. Lalu orang ini, Howard ini menjadi sangat antisosial, tidak mau ketemu semua orang. Dan akhirnya semua yang dia rasakan ini membuat dia meninggal dunia di usia yang sangat muda. Bapak Ibu terkasih, kisah Howard menunjukkan kepada kita satu kenyataan bahwa sebenarnya kemerdekaan yang
dua orang tokoh Alkitab. Dua orang tokoh Alkitab yang hidupnya gak kaya, biasa-biasa aja. Bahkan mereka ini dianggap sebagai buronan di dalam Alkitab ya. Orang yang selalu dikejar-kejar masyarakat, yang dibenci oleh masyarakat. Sebab apa? Sebab dua orang ini menyebarkan ajaran yang dianggap bertentangan dengan ajaran pemerintah Romawi pada saat itu. Tetapi walau hidupnya seolah tidak merdeka, mereka justru merasakan yang namanya kemerdekaan yang sejati. Dua orang ini adalah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita sudah ketahui, Bapak Ibu, Paulus dan Silas adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mereka melayani Tuhan Yesus, mereka mempertobatkan banyak orang. Mereka membawa banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan melihat salah satu kisah pelayanan mereka, yaitu ketika mereka melayani di sebuah kota bernama kota Filipi. Kisahnya bermula, Bapak Ibu, ketika Paulus dan Silas waktu itu sedang ada di kota Filipi dan bertemu dengan seorang budak perempuan bernama Masih. Jadi budak ini dia punya satu kemampuan untuk meramal masa depan. Itu bukan karena Tuhan ya, tapi kemampuan itu karena roh jahat yang menguasai dia. Lalu singkat cerita, nah ini kan dia bertemu dengan seorang budak ya, namanya juga budak, pasti ada tuannya ya, pasti ada yang punya pada saat itu. Nah singkat cerita, Paulus dan Silas ini dia mengusir roh jahat dari tubuh perempuan ini. Nah karena roh jahat diusir, jadinya udah gak bisa lagi beramal. Karena roh jahatnya udah keluar ya. Nah karena gak bisa lagi beramal, lalu tuan-tuan budak ini tahu ternyata Paulus dan Silas itu sudah mengusir roh jahat dari budak itu. Tuan-tuannya ngamuk lah Bapak Ibu ya, ngamuk. Kenapa? Karena mata pencahariannya habis. Itu kan sumber uangnya. Itu banyak orang yang datang tanya nasibnya sekarang gak bisa lagi. Sumber mata pencaharian mereka habis. Benar. Jadilah Paulus dan Silas dikejar-kejar ya. Kenapa? Karena mereka dianggap sudah menyeleweng, dianggap sudah mengambil usaha orang ya, dan menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan pemerintah Romawi. Dan singkat cerita Bapak Ibu, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan Bapak Ibu tahu pada waktu itu mereka bukan hanya dimasukkan ke dalam penjara yang secara ventilasi bagus gitu ya, ada penerangan yang cukup dan sebagainya. Tetapi Paulus dan Silas ini dimasukkan ke dalam bagian yang paling dalam di dalam penjara, yang seharusnya orang yang masuk itu adalah orang yang kriminalnya tingkat tahap gitu ya. Tapi Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara yang seperti itu, di dalam bagian paling dalam. Dan dikatakan bahwa di bagian paling dalam penjara itu minim udara, gelap sekali, berdebu. Mereka dijaga oleh kepala penjara, dan itu harusnya yang jaga penjara itu biasanya kepala penjara ini menjaga orang yang buronan yang sudah luar biasa. Tapi Paulus dan Silas ini hanya melakukan hal seperti itu dan dia dipenjara sampai sedemikian. Bukan hanya itu, kalau kita lihat gambar ini ya, mereka berdua dipasung tangan dan kakinya. Tapi itu kalau kita berpikir, kadang-kadang ngapain sih Paulus dan Silas itu tetap menyuarakan kebenaran firman Tuhan, padahal hidupnya nggak gampang ya. Coba kalau misalnya sehari-hari mereka hidupnya aman-aman aja, nggak usah lah bawa Injil ya, nggak usah, pasti damai-damai dengan masyarakat, pasti tenang-tenang saja, pasti tidak sampai masuk penjara seperti ini. Tetapi disinilah kita bisa melihat satu iman yang dimiliki oleh Paulus dan Silas, yaitu iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu di dalam Alkitab ya, bahwa di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, mereka tetap memuji nama Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada dalam kesesakan, tentu gak gampang ya memuji Tuhan. Saya pernah merasakan Bapak Ibu waktu itu ketika oma saya dipanggil Tuhan. Waktu itu posisinya adalah saya baru masuk sekolah teologi, lalu tiba-tiba saya dikabari bahwa beliau meninggal dunia. Perasaan saya itu tidak terima. Saya ini menjawab dengan Tuhan, kenapa oma dipanggil seperti ini? Waktu di rumah duka, Bapak Ibu, saya maunya ngilang
jiwa mereka yang sudah merdeka di dalam Kristus. Bapak Ibu, menarik sekali ya. Kalau kita lihat dunia ini seringkali mengartikan kata merdeka itu sebagai apa? Kebebasan, bergantung sama diri sendiri, punya aturan sendiri, tidak dikekang. Inilah ya kata merdeka menurut dunia ini, Bapak Ibu. Dan dalam bahasa Inggris biasanya kita mengenal ya kata ini ya, merdeka itu dikatakan independence, ya, betul ya, independence. Independence itu artinya dalam bahasa Inggris itu mandiri, tidak bergantung, Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai orang Kristen, merdeka dalam Kristus itu bukan hanya sekedar independence atau bebas dari dosa. Kemerdekaan Kristen itu bukan hanya sekedar bebas dari dosa, bebas dari dosa, kita tahu itu. Tetapi Bapak Ibu, kemerdekaan Kristen sejatinya adalah dependence atau hidup bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, Paulus dan Silas menyadari bahwa diri mereka sudah ditebus oleh darah Kristus. Mereka sudah independen, sudah bebas daripada dosa. Tetapi mereka bukan hanya berhenti sampai menyadari bahwa saya sudah bebas dari dosa, tetapi mereka hidup dependence. Mereka hidup bergantung pada Tuhan, terlepas dari situasi apapun yang mereka alami, Bapak Ibu. Dan biarlah hidup kita juga seperti ini. Hidup yang terus bergantung kepada Tuhan, hidup yang selalu dependence kepada Tuhan, bukan karena situasi kita, tetapi justru karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Biarlah kita terus merasakan bahwa kita mau bergantung sama Tuhan, bukan karena ekonomi lagi baik, bukan karena keluarga lagi baik, bukan karena segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi biarlah kita terus dependence kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dalam segala situasi hidup kita, karena kita tahu siapa yang pegang hidup kita. Seperti sebuah pujian ya, tak ku tahu kan hari esok, tapi apa? Namun langkahku tegak, kita tahu siapa yang pegang hari esok. Walaupun kita tidak tahu hari esok akan seperti apa, kita tahu kita berpegang kepada siapa. Bapak Ibu, kalau kita kembali ke dalam kisah Paulus dan Silas, menunjukkan identitas mereka sebagai orang yang sudah merdeka dalam Kristus, sekalipun keadaan mengekang mereka teramat kuat. Dan kalau kita baca kisah selanjutnya, Bapak Ibu, setelah mereka memuji Tuhan, terjadi gempa bumi dan akhirnya apa? Pintu penjara terbuka, dan itu menjadi kesempatan sebenarnya untuk Paulus dan Silas bisa melarikan diri, tetapi mereka tidak melakukannya. Sebab apa? Sebab mereka tahu, Bapak Ibu, kemerdekaannya itu bukan karena soal fisik mereka ada di mana, entah itu di penjara atau di luar penjara, tapi kemerdekaan yang sejati itu ada di dalam Kristus saja, Bapak Ibu. Dan akhirnya teladan iman daripada Paulus dan Silas ini membawa mereka untuk mempertobatkan kepala penjara yang menjarakan mereka. Kepala penjara menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan seluruh isi rumahnya, keluarganya memberikan diri dibaptis. Dan di situ kita bisa melihat satu hal yang indah, bahwa di dalam keadaan yang menurut dunia paling tidak merdeka sekalipun, Injil Tuhan tetap berkuasa menyelamatkan. Sekalipun keadaan kita membelenggu kita tidak merdeka secara keadaan kita, tetapi ingatlah satu hal, bahwa Injil Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Injil Tuhan tetap berkuasa untuk menyelamatkan. Dan ketika sama seperti Paulus dan Silas, ketika kita sebagai orang Kristen, kita memperlihatkan identitas kita sebagai orang yang sudah merdeka dalam Kristus, itu akan menular, Bapak Ibu, akan terlihat, ya, akan terlihat pada orang lain, sehingga orang lain pun bisa merasakan berkat, bisa mengenal Tuhan Yesus, bahkan bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya yang perlu kita renungkan bersama-sama, sudahkah kamu merdeka dalam Kristus? Coba tanya ke sebelahnya, sudahkah kamu merdeka dalam Kristus? Ya Bapak Ibu, sudahkah kita merdeka dalam Kristus? Sudahkah kita menerima kemerdekaan yang sejati itu? Atau mungkin kita masih terkurung dalam penjara rohani? Entah itu ketakutan kita
sudah sungguh-sungguh hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, jika hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kita, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita minta Tuhan untuk menaruh kemerdekaan yang sejati itu di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, kemerdekaan yang sejati itu yaitu ketika iman kita tidak lagi bergantung pada keadaan atau situasi kehidupan, melainkan hanya bergantung kepada Tuhan Yesus, Sang Pemberi dan Pemelihara hidup kita. Saya rindu firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, boleh kembali mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya sebagai orang warga negara Indonesia yang sudah merdeka bangsanya, tetapi kita juga sebagai umat Allah yang sudah punya identitas baru. Kita juga sudah merdeka dari dosa dan kita hendaknya terus hidup sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali melihat bahwa Tuhan baik dalam hidup kami, bukan hanya ketika Tuhan menjadikan bangsa kami merdeka dan kami sebagai warga negara Indonesia yang sudah merasakan kemerdekaan, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami punya privilege, kami punya satu hak istimewa yang lebih baik daripada segala sesuatunya, yaitu ketika kami sudah diperdekakan dari dosa kami dan kami boleh hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami kadang-kala bisa mencapai titik terendah, kadang-kala kami mulai mempertanyakan adakah Tuhan dalam hidup kami. Tapi biarlah ya Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami terus punya iman yang kuat kepada Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, mungkin manusia, mungkin teman-teman kami, mungkin keluarga kami tidak bisa menjadi tempat di mana kami bergantung sepenuhnya. Sebab mereka juga sama seperti kami yang adalah manusia berdosa. Tapi hari ini kami boleh kembali diingatkan ya Tuhan, bahwa kami punya tempat bergantung yang sejati, punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ingin mendengar apa yang menjadi keluh kesah kami, Allah yang akan selalu menjawab dan rencananya tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk pembangunan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan berikan contoh dari Bapak Tuhan. Kita memberikan contoh dari Bapak Tuhan sambil menaikkan pujian sungguh bangga Bapak.
Kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa memberkati kami hari lepas hari ya Bapa. Kami diberikan kesehatan, itu semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu kepada kami. Tuhan, di sini kami ada mengumpulkan persembahan ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan di tempat ini ya Bapa. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan, usaha kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kepada setiap kami, agar kami boleh lebih lagi memberi yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucapkan puji dan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, kita berdiri. Kita akan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita doa atau diajarkan terus kepada kita sampai bersolori doa berkat dan pujian itu. Doa Bapa kami. Kami yang di surga, jadikan kami bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini dan seperti ujian bumi oleh kesalahan. Jangan kami jauh kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itu memberkati kamu sekalian, mulai saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
sesuatu yang keluar dari dalam hati kita juga untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan dan sekitar, bahkan di tengah-tengah keluarga kita ya. Terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah melayani, untuk si Subeti, Ibu Eka dan juga Celia, dan juga ada Ceris yang ada di atas ya, yang melayani, dan juga seluruh Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan semuanya di balik layar. Ya. Kami mengucapkan ya selamat datang bagi seluruh jemaat. Dan di sini kebetulan ada mamanya Selin, ya, mamanya Selin ya. Kebetulan selamat datang di sini. Nah, dan juga ya, dan juga ada istrinya si Licien ya, selamat datang di sini. Terima kasih dan segera boleh hadir selalu. Dan juga ada dan terima kasih juga untuk saudara Selin yang menyampaikan firman Tuhan ya bagi kita semua. Luar biasa, kita baru boleh mengerti bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Baik, saya review ada beberapa warta bagi yang mau dibacakan. Minggu depan kami mengingatkan kita akan melaksanakan perjamuan kudus di tempat kita ya. Jadi mohon jemaat persiapkan diri. Kemudian selanjutnya yang melayani minggu depan itu adalah Ibu Rita, Kesi, Reni, Kolumi, dan juga Ibu Rebecca. Diingatkan ya, kiranya mempersiapkan diri. Berikut adalah laporan keuangan yang diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah ini minggu lalu dan minggu yang 2 minggu, ini laporan 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu. Baik, saya rindu Bapak Ibu sekalian, kita coba bisa cari MP3 lagu Indonesia Raya. Nah, kita menyanyi bersama-sama sebelum kita menikmati kebersamaan kita. Setelah itu saya rindu kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Adakah YouTube-nya? Oke, mari kita berdiri Bapak Ibu sekalian. Indonesia. dan bertahan di tengah-tengah ketidakstabilan dunia ini.
Dan kemudian kita doakan juga untuk seluruh gereja biar boleh terus mendoakan, biar terus menggumulkan pertumbuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan boleh beri kesempatan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami. Di tengah begitu banyak gejolak, di tengah begitu banyak isu-isu yang negatif. Oh Tuhan, kami percaya di dalam Engkau ada harapan, ada terang, ada kuasa, ada sungguh jalan pemulihan, ada sungguh jalan perubahan, ada sungguh jalan pertobatan. Tolong Tuhan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang adil, menjadi bangsa yang sejahtera, menjadi bangsa yang mandiri, yang kuat, yang tangguh, bukan untuk menyombongkan diri, tapi sungguh untuk melayani yang tertinggal, yang tertindas, yang terhina. Tuhan menolong Bapak, Tuhan menolong Bapak Presiden kami, biar sungguh Tuhan dari koordinatornya, biarlah nyata kasih-Mu, dari perintahnya, biar nyata kuasa-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, dia boleh memberikan perintah yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan belas kasih, yang sesuai dengan menegakkan keadilan bagi di tengah-tengah negara ini. Tuhan menolong Tuhan, berkati Tuhan semua dari seluruh menteri, dari seluruh kabinet, bahkan DPR, MPR, DPD, bupati, gubernur, wali kota, camat, lurah. Tuhan tolong pulihkan, Tuhan jamah, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa kami menjadi bangsa yang merdeka sesungguhnya ya Tuhan. Berkati juga gereja ya Tuhan, gereja kami, bahkan seluruh gereja yang ada di Indonesia ini, biarlah sungguh boleh menjadi mendukung dan terus mendoakan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Boleh terus bergumul Tuhan untuk kemajuan, boleh terus bergumul untuk pemulihan dan pertobatan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, darah-Mu Tuhan, kasih-Mu, itulah kekuatan kami untuk terus bersuara kebenaran, bersuara kenabian, menyatakan kebenaran, menyatakan yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa, berkati Tuhan. Kami mau berdoa karena di mana kesejahteraan di tempat kami berada, disitulah ya Tuhan juga kami boleh mendoakan semuanya. Tuhan menolong, Tuhan membimbing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Oke, persingkat waktu yang di atas semuanya yang boleh turun. No, tidak ada kata tidak. Semuanya tidak ada kata tidak. And the call turun. Oke. Bapak Ibu semuanya mempersingkat waktu. Apa namanya kelompok? Jadi semua satu nomor. Nomor 1, 2, 3 sudah ada di bawah. Jadi nomor teman-teman sudah ada di bawah. Waktu kita kurang lebih 1 jam 20 menit. Oke, sabun ya. Itu nomornya sudah ada, silakan ikuti masing-masing. Tidak ada notifikasi dan saya tidak tahu nomor berapa Anda. Yang merasa nomornya 1, 2, 3 nanti kita akan cari. Semuanya kasih nomor ya, semuanya kasih nomor. Ada contoh cuma ya. Cici.
Oke, sekedar informasi bagi ibu sekalian, malam hari ini akan bersama-sama merayakan ulang tahun RI ke-80 dan malam hari ini kita akan bermain games. Ini merupakan games sebagai semangat saja. Jadi tidak perlu dipikirkan tentang kepala karena semuanya berhadiah. Sudah disediakan oleh pengurus, semuanya pasti dapat bagian. Jadi Bapak Ibu pastikan semuanya punya nomor. Ya, yang sudah jurusnya kalau ada nomornya saja. Ya, kalau nanti nomornya di mana yang kelompok dapat bagian. Yang punya anak dapat nomor juga. Oke, cukup nomornya. Ada yang belum nomor lagi cukup nggak sih? Sudah. Ini aceh dulu. Ada lagi? Jika ada lagi berapa? Lagi kamarnya. Kamu dapat semua. Kasih aja nomornya. Siapa lagi? Soalnya ini bagi hadiahnya supaya tidak cemburu. Semua ambil aja. Oke, siapa yang belum dapat nomor? Ada? Oke, silakan kelompok 1 silakan berkumpul di sini. Mari saja dulu di sini. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1, 2 dan 3. Nah, cari kelompok masing-masing. Untuk apakah suara apakah ya suara kedua dan ketiga? Dan selesai. Awas begitu. Bisa. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4 tidak banyak. Kita mau kerjasamanya. Iya, itu saya nggak tahu. Ada ya. Oke, kelompok 3-nya. 1, 2, 3. Bentar. Kelompok 1 4, 8, 11. Kelompok 2 4, 8. Kelompok 3 8 berapa? Iya, sini Pak. Tidak ada di belakang sini. Ini nomor Anda. Nomor berapa? 2. Geser sini. Nomor 3. Geser sini. Jangan campur. Ini bukan sini. Ini bukan di bawah ya. 4, 8,
4, 5, ini banyak kali. Ente berapa ente? 1. Berarti mama yang main ya? Ini yang main. Tanggung jawab. Oke, masuk sini guys. Oke, teman-teman. Sebelum kita main game seru-seruan, bagaimana saya mau boleh nembak? Udah, oke. Kita mau main quiz bagi kita dulu. Oke, siap ya. Walaupun contohnya di sini nggak ada contoh yang tidak mau. Pertanyaannya ada sekolah minggu apa? Oke, siap-siap ya. Pertanyaannya gampang. Semuanya tangannya di belakang. Semuanya tangannya di belakang. Oke, tangannya di belakang. Kalau mau jawab, jangan jawab dulu tunjuk tangan. Nanti Cika yang nengok. Oke, pertanyaannya dengarkan baik-baik. Udah, Indonesia itu merdeka tahun 1945. Lalu Tuhan Yesus selama di padang gurun itu sekitar 40 hari. Kemudian Tuhan Yesus itu bangkit di hari ketiga. Dan pertanyaannya adalah, nggak apa-apa nggak nyambung, yang penting jawab aja. Manusia itu hidup hari keberapa? Oke, Desi. Oke, kelompok 2. Oke, soal yang kedua. Gak usah ditekankan pertanyaan saya, ini kan ujungnya. Oke, pada saat penjajahan, pertama sekali kita ketahui yang paling panjang adalah menjajah adalah negara Belanda selama 365 tahun kurang lebih. Dan kemudian Jepang menjajah kurang lebih sekitar 3,5 tahun. Kemudian Amerika menyerang dengan 2 bom-atomnya. Negara kota Hiroshima dan Nagasaki semuanya berserah di sana. Semuanya berserah. Tinggal beberapa orang yang hidup. Pertanyaannya, di manakah Tuhan mengira bahasa? Oke. Udah dijawabnya. Oke, dengarkan baik-baik. Keturunan yang namanya Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunan akan sebanyak bintang di laut, bintang di udara, di langit, dan sebanyak pasir di tepi laut atau di pinggir pantai. Pertanyaannya, berapakah jumlah? Berapakah jumlah kitab kita? Oke. Mohon maaf dari serius? 66 luar biasa. Oke. Pertanyaan ketiga, ini ketiga ya. Nah, Indonesia itu sangat dikenal dengan peribahasanya. Oke. Dan sebutkan apa? Salah satu yang paling terkenal semuanya Indonesia. Oke, saya. Artinya oke. Satu ya. Oke, dua pertanyaan lagi beda pada yang ketiga. Oke, ini paling gampang dan termasuk paling sulit. Orang tua saya anak masih hafal. Oke, sebutkan ciri-ciri Cika. Salah bukan? Galak. Oke, Indonesia itu dikenal dengan gambar namanya Garuda, betul ya?
sebelah? Menghadap sebelah? Oke, pertanyaannya. Itu menghadap sebelah kanan. Pertanyaannya. Belum, itu pertanyaan, itu masih cerita. Pertanyaannya. Sebutkan 4. Belum. Sebutkan 4. Kita tampang yang dua. Tangannya di belakang. Saya mau bilang tangannya di belakang. Masih tangannya gini saya berhenti aja. Oke, nggak jadi pertanyaan kalau gitu. Oke, sebutkan di manakah Padi dan Kapas berada. Oke, oke, benar sekali. Hebat. Oke, sekarang kita mencari. Hah? Oke, sekarang kita mencari juara-juaranya. Juara satunya udah dapat. Udah, ini lagi kalau dua. Sila kelima. Silanya bukan sebelah mana tadi bilangnya. Berada di posisi mana dia? Di silanya. Memang harus baca. Kan udah bilang pelajaran anak SD. Oke, untuk juara 3. Oke, sekarang sebutkan 5 dari isinya. Oke, isi kita berapa? Pancasila. Kitabnya kejadian aja lah ya. Oke, ya, siapa yang bisa menyebutkan isi dari Pancasila? Siapa? Oh, untuk misalnya coba dulu Pak. Kalau enggak ada kuis, saya sebagai guru harus saya nih. Oke, silakan kelompok 1 Pancasila 3 2 ya. Semuanya, ulang semuanya ulang Miss, semuanya 1 dari Pancasila 1 dari 3. Pancasila apa itu? Habis. Atau dibuka bro? Dibuka aja. Pak, tolong buka Pak. Apa ini? Kan disuruh makan, bukan makan dan minum. Kalau minum dulu. Ya. Sini. Kiri ya. Oke, ini sudah. Oke, ada ini satu kelompok berapa ini? 10 pasien ini berapa? Hidup dong. Ini berapa jumlahnya tadi? Satu kelompok berapa? Oh, ini Oke, silakan ambil masing-masing kelompoknya satu. Hah? Jangan dong. Silakan ambil kelompoknya masing-masing ya. Sudah Bapak Ibu semuanya? Dan teman-teman? Oke, permainannya gampang sekali.
Namanya lomba makan, berarti siapa yang paling cepat selesai. Ini antar lomba per kelompok ya. Jadi semuanya harus kelompok mana yang sudah habis itu yang menang. Jadi tidak per orang, semuanya habis. Oke. Bisa? Oke. Oke. Nah, semua. Apa? Enggak ya, masing-masing yang ditangan aja. Yang dipegang aja. Yes. Oke. Teman-teman Bapak Ibu semuanya dengarkan. Ya. Walaupun kita tidak boleh makan punya tetangga, tapi kali ini wajib makan punya tetangga. Jadi permainannya ini kan pegang tangan, semuanya taruh di belakang. Sudah makan yang punya di depanmu. Oke. Oke, gimana sih aman? Oke. Siapa sakit pinggang? Masih muda kan? Kalau gini capek. Bapak Ibu, tim kelompok 2 mengatakan mereka gini aja. Jadi bagaimana? Gini aja atau sini? Oke. Berarti siap ya, sepakat ya? Sepakat. Hitungan ketiga. Hitungan ketiga langsung mulai. Hitungan ketiga, jam boksu. Mana boksu? Boksu hitungan lagi boksu. Boneka betul. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 3. Silakan. Air hitam berapa? Orang ini pelukan. Jatuh berapa? Ayo semangat. Baik sekali orang yang saling menyuapi. Aduh, baik sekali. Baik sekali saling menyuapi ya. Romantis sekali. Oke. Semangat Matthew. Sini. Ini kebesaran di sini. Ini dulu nggak boleh. Matthew sama ini nggak sampai. Oke, kasih. Bentar, ada cika ini loh. Oke. Kelompok 3. Teman-teman, saya melihat kelompok ini. Kelompok 3 kebilangan hak. Astaga, ini kayaknya belum makan ini. Siapa ini? Oke. Kelompok 3. Kelompok 2. Juara 3 kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Lanjut permainan apa sih? Permainan Big Bang. Oke. Teman-teman semuanya, mejanya dirapatkan ke tengah sini. Meja rapatkan ke sini. Oke. Minta tolong Bang, ini disingkirkan kursinya pinggir tengah semua, karena kita mau melintas. Minum ini Bapak Ibu, minum ya. Minum. Hah? Iya.
Baris di belakang meja masing-masing. Permainan itu sangat gampang, simple present tense. Hah? Oke, kayaknya masih ada PP lagi. Jelaskan sih. Permainan kali ini kita dipindahkan sama dengan memakai Ini permainan sudah dites ya, dan bisa. Sudah dites dan bisa. Oke, bagi bapak ibu yang sudah operasi plastik, kasihan ya dulu. Untung belum ada operasi plastik. Oke, nah bapak ibu teman-teman semuanya, permainan itu simple present tense. Sudah? Yuk baris satu yuk, baris satu yuk, baris satu, baris satu. Oke, baris satu ya. Nah, oke, teman-teman bapak ibu semuanya, karena jumlah kita ada berapa kelompok yang ingin bermain, walaupun tidak dapat nomor, biar nanti waktu bagi hadiah kita kasih. Oke, dapat nomor. Nah, ini kan banyak, ini lumayan, ini bermain juga. Nah, jadi itu jumlahnya kayaknya 12 ya. Itu dimodalin jumlah 12 PP. Pas, coba ini 12 dan 12. 10 doang. Lebih. Lebih. Pas ya? 13 sampai 1 sih. Oh, semuanya taruh di sini dulu, semuanya taruh di sini. Enggak. Semuanya taruh di meja. Oke, dengarkan ya. Oke, permainannya itu satu-satu berganti-gantian. Kalau 10 berarti ada 2 orang berarti di atas sekolah kalian. Nah, permainannya dari sini nanti ambil, taruh di pipinya, unjuk, sudah. Letakkanlah di kursi itu sudah ada jangkauannya. Dan dengan lintasan kelompok 2 itu lebih panjang, sebab kalian akan lintasan kelompok 1 dan 3 itu lebih pendek karena mereka ada naik satu tangga. Hati-hati ya, ada tangga. Oke, permainannya itu satu-satu. Ayo, Desi nanti masuk. Ketika Desi sudah masukkan, baru orang kedua itu baru bermain. Paham ya? Tertib ya. Ini kita bukan mencari apa, pemenang olimpiade, bukan. Hah? Jogging? Oh no, kami tidak menerima joki di sini. Ya, tolong ya, tidak menerima joki. Oke, siap semuanya? Ada pertanyaan apa? Enggak pakai pipi. Ngambilnya pakai tangan doang. Oke, siap ya? Yes, siap dengan habis. Jadi nanti udah sampai sana balik sini ya. Oke, ready semuanya? Ready? Ini gimana dari mana dulu? Kalau jatuh resiko. Kalau mau mulai boleh, nggak mulai boleh. Pokoknya siapa dulu nanti sisanya jumlahnya 12. Siapa yang menang 12 dari teman-temannya? Yes. Mau jatuh ambil lagi, terserah paling lagi. Enggak.
Ready? Iya, asik. Asik, sudah. Nggak boleh. Ayo, semangat. Ayo, siapa yang sudah 12? Si Ika, Iqbal, 12 sudah berapa? Siapa yang sudah 12? Kita itu, ini sudah 6, ini sudah 5, ini sudah berapa nih? Satu, dua, tiga. Oke, Bapak Ibu, nggak usah khawatir kalau ada yang pelanggaran. Kita nggak butuh olimpiade. Semuanya, kalau udah tahu kan hari ini sama semua. Jadi juara 1 kepada kelompok 2. Juara 2 kelompok 3. Juara 3 kelompok 1. Oke, tarik nafas. Saya mau mana sebenarnya? Aduh. Sih, gimana pertanyaan selanjutnya? Oke. Satu kelompok 10. Oke. Kayaknya balon terheran sih, soalnya balon kayak gimana? Ini kayaknya dari sini dari 10 dulu. Ya. Yuk, silakan diambil satu aja. Tadi berapa? Kita dulu, cek salah. 10 dulu. Bagi dulu ya. Ini pas S10. Ini pas S10. Ini besar ini. 1, 2, 3, 4. 9. Oke. Bapak Ibu teman-teman sekalian, langsung baik-baik.
Ya, ini kerjasama tim. Tidak butuh joki lagi. Ya, tidak butuh joki. Nah, semuanya itu dapat modal 1 plastik dan 1 karet. Iya kan? Halo. Dan teman-teman, tugasnya itu menyusun itu dasarnya 4, 3, 2, 1. Paham? 4, 3, 2, 1. Piramida, paham ya? Bukan. Tidak. Nah, ini kan di sini kayak gini kan. Nah, supaya terbentuk piramida, jangan pakai lah. Oke, sudah dengarkan dulu, belum sampai ke intinya. Oke, saya minta 1, Cici pegang 1. Oh udah, ini nggak usah diikat juga apa-apa, kayak gini doang. Nah, tapi tantangannya karena banyak membalainya hati-hati. Nah, tapi kayaknya jangan deh susah, balai susah kayaknya. Ciko, iya soalnya itu susah, nanti balai susah. Langsung balik kita lihat. Berserah ya. Oke, sudah. Sekarang masukkan karetnya 1. Tuh, masukkan karetnya semuanya double 1 bagian. Ini mana ambil ada lagi. Ini ada lagi. Baru itu. Oh, boleh. Tapi ini jadi 1 ya. Sabar. Ya, ini belum naik ya. 4, 3, 2, 1. Piramida. 4, 3, 2, 1. Oke, contoh ya, coba. Oke, ternyata susah ya. Paham? Ini paham? Kelompok 1 paham? Paham. Yes. Kelompok 2 paham? Kelompok 3 paham? Nah, paham? Oke, sekarang dengarkan. Sudah? Oke, semuanya sudah? Oke, silakan berdiri semuanya dulu. Silakan berdiri. Oke, saya bilang maju 10 langkah ya. Saya bilang maju 10 langkah ke sini, maju 10 langkah ke sini. Oke, nggak bisa. Yuk kumpul semua, rata di sini yuk. Ya, kalau satu di sini, kalau dua di sini, kalau dua di sini. Ya sini. Sini, ayo sini. Jangan stop. Sini, pindah sini. Ambil ikutnya. Yes. Sini, Jadi tangannya dari sini dan ke sana berbesok. Situ semua ini. Kenapa kalau satu nggak ngerti? Itunya, talinya, tadi sudah. Oke, boleh. Dia masukkan semua. Lebih cepat lebih baik. Sebab Indonesia sudah pegang itu. Oke, ini game terakhir ya. Waktu kita pas, saya nggak akan lama saja. Oke, gimana teman-teman semuanya sudah ready? Kelompok 1 ready? Kelompok 2 ready? Kelompok 3 ready? Oke. Kelompok 1 mundur dikit. Bentar, biar begitu dulu di belakang. Kenapa contoh?
Berapa? 9 ini. Kelompok 2, Des. Berapa yang main, Des? Kelompok 1, coba hitung berapa yang main. 9. Ini berapa? Sama aja itu. Oke, sudah. Jangan jomplang, ini 9 di situ 13 kan nggak ada. Oke, permainannya susunan piramida kap di atas meja Anda. Siapa yang cepat dialah pemenangnya. 1. Belum Des. 2, 3, silakan. Awas putus. Oke, silakan. Nggak boleh pegang tangan, nggak boleh dipakai tangan, nggak boleh. Kanan sudah silakan. Pelan-pelan. Iya, silakan. Siapa yang bangun piramida paling cepat? Asik. Siapa piramida yang paling cepat jadi? Ini kayaknya para dari sini semua nih. Asik, Desi tinggal ini. Baik, jangan pakai tangan ya. Des, jangan pakai tangannya, Des. Jangan dipegang ya, pegang kali doang ya. Kelompok 3 gimana? Semangat. Kelompok berapa? Kita coba kelompok berapa? Oke, juara 1 dimenangkan oleh kelompok 1. Juara 2 dimenangkan oleh kelompok 3. Dan juara 3 dimenangkan oleh kelompok 2. Tadi kan sudah dibilang hitung 10 katanya lebih yakin. Kalian bilang satu. Iya, tepuk tangan semuanya. Oke, permainan selanjutnya tidak pakai kap. Oke, silakan baris ke belakang saja. Cip, modalkan bawah, Cip. Kapnya di sini. Kapnya di meja masing-masing. Kenapa, Nak? Kenapa? Jangan kosong kira-kira ya. Aku nggak mau urusannya. Tidak ada punya Dede, gitu ya. Dede nggak bisa lagi. Oke, bagi balonnya satu orang satu. Hah? Oke, sudah. Bentar, ada sisa balon nggak? Di sisa. Oke, sudah. Yuk, baris satu. Baris satu. Terserah, bebas. Ada yang belum tambah?
Waktu nikah 10 menit lagi ya. Oke, ya. Hitungan kelima sudah harus baris. Siapa yang duluan rapi dapat poin 1000. 1, baris 2, 3, ini 1000. 3, 4, 5. Oh, akhirnya nggak ada juga. Cuma kelompok 1 lebih 1000. Kelompok kami kelompok 2 1000. Oke, permainannya adalah memindahkan itu teman-teman semuanya pasti sudah ada yang berseliweran di TikTok, di Instagram. Itu kita memindahkan cup melalui balon. Jadi ditiup. Itu sudah sekali. Mohon bantuan salah satu kelompok ambilkan kursi taruh di belakang kelompok. Taruh di belakang kelompok. Ya, di belakang dekat-dekat aja. Dekat orang terakhir. Dekat orang terakhir. Dekat orang terakhir ya. Dekat orang terakhir ya. Oke. Permainannya sama ya. Ketika sampai di tempat kita baru dia sampai akhir berdoa. Ini namun udah bisa kan udah? Oh ya udah bisa. Seperti biasa. Perlu saya jelaskan atau tidak? Perlu tidak? Ini kelompok 1 perlu saya jelaskan atau tidak? Oh jelas. Kelompok 2 perlu dijelaskan atau tidak? Kelompok 3 perlu dijelaskan atau tidak? Tidak. Dan merdeka tidak perlu dijelaskan. Hitung masing-masing satu kelompok 10. Jangan minta lagi kurang ya. Jangan bilang lagi kurang. Jangan bilang lagi kurang. Hitung nanti. Pas ya. Permainannya pindahkan cup ini melalui balon sampai ke belakang. Ngapain joki? Maksudku 2 biji 1 balon. Kalau direk sampai mana lah? Yang mau. Udah ya. Kaget. Udah? Paham semuanya? Paham ya? Semuanya yang mengambil balon hanya orang depan. Jadi meletakkan balon hanya orang belakang. Jadi tengah-tengah semuanya pakai balon. Oke, paham? 1, 2, 3. Des, belum. Stop semuanya. Stop. Hai. Ngerti oper enggak? Oper ke belakang. Oke, baris ya. Oke, ini. Sorry, satu saya dilihat tadi, nggak sempat ya. Aduh, salah. Oke, kalau gitu seperti tadi yang dioper saja. Sorry, panitia juga bisa. Oke. Ini, aduh, Bapak. Ini gimana dulu tekan ini? Aduh. Oke, 1, 2.
Siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Yuk, yang berantak, yang berantak. Kalau satu berapa? Nomor berapa? Juara dua nomor satu. Sudah semuanya, ini yang mau semuanya. Tepuk tangan untuk kita. Oke, kita pengumuman untuk juara 3. Dengan jumlah poin 900 jatuh kelompok 3. Juara 2 jatuh kepada kelompok 1. Dan juara 1 jatuh kepada kelompok. Tepuk tangan semuanya. Hadiahnya mana? Hadiahnya mana? Oh, ada rupanya. Bentar ya. Oke, kita mendapatkan hadiah sebesar harapan kita. Iya, juara 3 dengan total hadiah 500 juta. Jatuh kepada kelompok 3. Semuanya maju, semuanya maju, semuanya maju, semuanya. Satu kelompok maju, biar foto, biar foto. Bisa. Yang rapi. 500 juta. Hadiahnya diserahkan dulu. Foto. Masuk. Iya. Oke, selamat. Dan juara 2
750 juta rupiah. Kami serahkan kepada kelompok 1, silakan. Oke, lagi tenang. Hai, belum mau pada sana. Memang bahasa Inggris dia. Oke, dan pemenang utama. Angkat terus. Dengan total hadiah 1.000 juta rupiah. Jatuh kepada kelompok 2. Masa semua masa. Oh, juara satu Sami. 1.000 juta ini ya? Sama aku mau. Enggak mau. Kok mau. Oke ya. Jose. Ini 1.000 juta. Tidak apa-apa, dia berbelas kasih sama kami. Oh, karena ini 1.000 juta ya. Sini. Bosun. Iya. Oke, selamat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Iya, silakan eksekusi apa-apa.
Oke,